Jadi nggak ada lensa ultrawide yang mungkin karena keterbatasan space, tapi kalau Samsung bisa, kenapa Apple nggak bisa ya? Oke, hampir jam 2 malam ya, baru aja kelar nonton Apple event, dan as expected iPhone 17 series dirilis, yang mana Apple juga ngerilis seri baru yang nggak ada sebelumnya di keluarga iPhone ya. Ada Apple Watch juga yang dapat update, AirPods Pro juga ada yang baru, dan gua sedih ternyata nggak ada one more thing. So, langsung aja kita mulai sebelum gua ngantuk ketiduran. Let's go! Ya, event September 2025 kali ini dimulai dengan quote-nya Steve Jobs. Design is not just what it looks and what it feels like. Design is how it works. Dan di sini kita ngelihat ya, gimana desain dari Apple tuh bisa dibilang ngerubah dunia. Yang bikin gue tuh kagum banget, karena gue pengguna Apple bisa dibilang udah 1 dekade lebih, dan somehow gue kayak ngalamin journey itu semua, yang ngelihat desain Apple yang mana ya bikin quote-nya Steve Jobs itu tuh kayak berarti banget, dan kayak ada yang motong bawang gitu, kayak gue somehow ya, jadi props buat Apple, openingnya seru banget. Jadi oke, langsung aja kita masuk ke rilisnya, yang mana pertama dimulai dari AirPods Pro Gen 3. Ya, Tim Cook nge-highlight gimana AirPods Pro itu sekarang bukan sekedar TWS earbuds aja, tapi juga sebagai alat kesehatan ya, yang ngebantu pendengaran, atau dikenal juga dari hearing aid namanya. Nah, untuk AirPods Pro 3 sendiri secara desain terlihat all new, di mana ada improvement nih, terutama di bagian ear tips-nya, yang katanya mengimprove isolation suara dan ngebuat ini sebagai earbuds yang punya active noise cancellation terbaik di dunia, based on klaimnya si Apple ya. Jadi menarik untuk kita adu nanti, terutama sama Bose, yang menurut gua itu Bose yang terbaik gitu kan. Kemudian ada fitur kayak yang baru ya, live translation via Apple Intelligence, yang gua sendiri ngerasa ini fitur yang cukup niche ya. Fitur-fitur translate ini nggak terlalu kepake gitu, kayak mungkin buat kalian yang sering travel mungkin baru bakalan kepake. Nah, tapi ini yang menarik buat gua, IP57 sweat and water resistant. Ini pertama kali di earbuds dapat IP rating keduanya, di mana angka 7 di belakang itu artinya bisa direndam air ke kedalaman 1 meter sampai 30 menit, atau ya bisa dibilang bisa diajak berenang gitu kan, tapi sebenarnya Apple nggak bilang gitu sih. Kemudian ada semacam heart rate sensor juga nih. Nah, ini revolusioner juga di earbuds-nya, katanya nih sensor heart rate terkecil di dunia, dan ini dibuatnya sama Apple khusus memang buat earbuds mereka. Nah, kombinasi antara hardware sama software bisa bikin AirPods Pro Gen 3 ini tuh nge-tracking olahraga tanpa harus pakai Apple Watch lagi. Jadi kalian bisa dapetin data heart rate sama calories burn itu langsung cukup pakai earbuds-nya aja. Dan baterainya juga nambah ya, dari sebelumnya 6 jam jadi 8 jam, plus katanya bisa dipakai transparency mode untuk hearing aid, itu bisa dipakai 10 jam. Untuk harganya masih kurang lebih sama di $249 dan rilisnya nanti di tanggal 19. Oke, next ada Apple Watch, yang mana Tim Cook nge-highlight juga gimana Apple Watch bukan sekedar smartwatch, tapi jadi alat yang bisa menyelamatkan hidup gitu kan, mulai dari kesehatan, mental health, ada fall detection, OS communication, dan masih banyak lagi. Jujur memang gue sering banget ini baca di forum-forum, terutama di Reddit, dimana kayak Apple Watch itu tuh memang ngasih experience yang lebih dari sekedar jam tangan, bisa dibilang life changing lah gitu. Cuma memang jujur gue sendiri akhir-akhir ini tuh agak bosen sama Apple Watch, terutama nih Watch Ultra 3 yang gue pakai, karena udah hampir 3 tahun ya, dan sayangnya ya in terms of design kelihatannya memang belum ada yang sesuatu yang signifikan buat rilis kali ini. Ada Apple Watch Series 11 yang mana rilis dengan desain yang katanya lebih tipis lagi dibandingin sama series sebelumnya. Dan ada beberapa hal baru ya, terutama di watch face, yang di Watch OS 26 nanti katanya bakal ada yang lucu-lucu, desainnya estetik ya, khasnya Apple dengan ya nanti kaca-kaca liquid glass-nya. Kemudian ada fitur-fitur kesehatan baru kayak ada hypertension detection, pendeteksi darah tinggi, yang mungkin gua bakal perlu ya, karena gua agak darah tinggian, terus ya ini kan tidurnya juga kurang. Terus ada sleep score, yang mana sebenarnya udah lama ya gue pakai ya, di smart ring yang gue pakai ini dari Ultra Human, Samsung juga udah ada, udah beberapa seri sebelumnya. Jadi ya itu sih paling gue juga nggak tahu bakal pakai jam itu enak nggak, kalau tidur gue nggak suka sih, sekarang gue pakai cincin aja. Nah, untuk Apple Watch 11 sendiri dia ada beberapa material, yang aluminium itu ada 4 warna, yang mana yang baru ada warna space gray sekarang ya, aluminium, kemudian titanium dia yang glossy ada 3 warna, dan ada Apple Watch SE juga nih, yang mana dapat update baru, performance-nya lebih kencang lewat chipset baru, ada beberapa fitur software
hardware dan yang sebenarnya gue tunggu-tunggu ya sebenarnya nih si Watch Ultra 3 di mana displaynya baru nih, namanya wide angle OLED dengan panel LTPO 3. Ukurannya katanya lebih gede, yang mana kelihatannya kayaknya nggak terlalu beda ya. Mungkin bezelnya doang naik karena naiknya juga tipis banget. Jadi nggak dimention juga bahkan berapa inch itu naiknya. Sisanya battery life lebih awet katanya 42 jam dan internal structure-nya juga untuk penerima sinyal katanya didesain baru all new yang mana bisa menangkap sinyal dari satelit dan ya berbagai fitur-fitur safety-nya lah. Warnanya masih kurang lebih sama, 100% recycled titanium. Next, iPhone. Yes, iPhone 17 series yang finally dapat ProMotion. Ya, sekarang lebih smooth dengan refresh rate 120Hz. Finally ya, semua iPhone dapat refresh rate yang setara. Jujur gue agak surprise sih, karena nggak biasanya Apple tuh masukin fitur yang jelas namanya kan Pro ya, ke seri yang reguler. Mungkin Apple sudah berubah? Nggak cuma itu, layarnya juga sekarang lebih terang, dan ini nih yang bikin gue penasaran banget, dia tuh dapat lapisannya mengurangi glare atau pantulan yang mungkin sejenis sama yang dimiliki sama Samsung yang waktu itu S24 Ultra ya startingnya. Yang jujur menurut gue emang bagus banget dan kerasa banget manfaatnya di penggunaan sehari-hari. Setelah kalian pakai itu tuh kalian pasti nggak mau balik lagi ke layar yang mantul-mantul gitu. Chipnya baru Apple A19 yang katanya ada improvement performance, nggak dimention berapa persen naiknya ya. Baterainya juga kuat seharian, 8 jam lebih awet dibandingin sama iPhone 16, plus ada fast charging 50% dalam 20 menit aja. Jadi menarik banget sih iPhone 17 reguler ini. Nah, in terms of kamera sendiri ada perubahan di bagian kamera depan, dimana sekarang udah pakai center stage front kamera, ukurannya lebih gede, sensornya 18 megapiksel, resolusinya yang ngasih improvement dari segi foto dan video. Foto di posisi horizontal akan lebih lebar dan video juga akan dapat stabilization yang lebih bagus karena sensor gede tadi. Untuk kamera belakang itu akan kurang lebih sama. Next ada keluarga baru dari iPhone, yaitu iPhone Air. Nggak pakai angka 17 ya, iPhone Air aja. Sebelum-sebelumnya di seri Air kan udah ada di Mac, kemudian di iPad, dan sekarang akhirnya ada di iPhone juga. Nah, rilisnya ini emang awalnya bikin gue tuh excited banget ya. Cuma semakin ke belakang dia ngasih tau fitur-fiturnya, gue tuh kayak semakin skeptis gitu. Oke, ini yang bikin gue excited. Pertama, body yang tipis banget, cuma 5,6 mm, dan sayang gue nggak nemu bobotnya, atau gue nggak nyimak kali tadi ya lah, sambil nulis soalnya kan. Layarnya gede, 6,5 inci, display ProMotion ya, layar ceramic shield-nya 2, 3000 nits, brightness-nya, dan chipnya A19 Pro. Yes, A19 Pro ya, jadi lebih tinggi dibandingin yang iPhone 17 reguler. Nah, A19 Pro-nya itu terdiri dari 6 core CPU, ya, yang mana katanya fastest CPU in any smartphone, dan dia lebih efisien juga dibandingin sama A19. Gue nggak ngerti itu gimana caranya. GPU-nya 5 core, yang mana dia fokus ke Neural Engine alias AI. Oke, di bagian internal ada yang baru lewat Apple N1 Network Chip. Itu yang bertugas mengontrol Wi-Fi, Bluetooth, sama dapat untuk Threads juga ya. Threads-nya itu untuk smart home. Kemudian ada Apple C1X chip modem yang mana 2 kali lebih cepat dibandingin sama Apple C1 yang dipakai waktu itu di iPhone 16e ya, kalau nggak salah ya. Dia katanya menggunakan 30% energi lebih hemat dibandingin sama iPhone 16 Pro modemnya gitu. Nah, ada 4 warna untuk iPhone Air yang mana menurut gue ini cakep-cakep. Nah, ini yang mulai bikin gue agak lemes. Kameranya cuma 1, 48 megapiksel dual fusion yang memang bisa 2x ya, telefoto di 12 megapiksel. Jadi nggak ada lensa ultrawide yang mungkin karena keterbatasan space, tapi kalau Samsung bisa, kenapa Apple nggak bisa ya? Ya, front center stage kamera 18 megapiksel sama dengan iPhone 17, ada dual capture video nih. Nah, ini kayaknya cuma di Air aja, karena di iPhone 17 dia nggak mention ada fitur itu ya. Dan yang bikin gua lebih lemes lagi adalah iPhone Air itu cuma eSIM only. Dan di Indonesia memang setahu gua udah mulai ada beberapa opsi eSIM, tapi memang belum semua kayaknya ya. Dan berasa agak repot aja sih kalau mesti ganti gitu kan dari SIM fisik ke eSIM, karena gue sering pindah-pindah gitu kan buat nge-testing HP. Gue sendiri paling pakai eSIM itu cuma buat traveling aja. Coba kalau kalian yang pakai eSIM, provider apa? Komen di bawah. Terus satu lagi yang bikin gue bertanya-tanya adalah Apple klaimnya kalau desain iPhone Air ini tuh dimaksimalin buat ukuran baterai. Tapi dia nggak mention berapa ya. Ala-ala Apple lah ya, dimensionnya cuma all day battery life. Berapa jamnya cuma Apple dan Tuhan yang tahu. Apple juga rilis MagSafe Battery Pack yang baru ya, yang slim kelihatannya, yang bisa bikin baterainya sendiri. Tadi si iPhone Air itu jadi totalnya 40 jam. Yang mana 1 jam lebih banyak dibandingin iPhone 17 Pro Max, atau sekitar 7 jam lebih banyak dibandingin iPhone 16 Pro Max. Nah, iPhone 17 Pro Max kita akan bahas next.
iPhone 17 Pro and 17 Pro Max, the most advanced iPhone ever. Gitu kata Pak Tim ya. Yes, desainnya sekarang all new dengan unibody design, materialnya itu pakai bahan aluminium. Dan ada yang namanya kamera plateau. Kamera plateau. Ya, ini yang menarik banget ya, ada 3 warna yang baru sekarang, silver, ada cosmic orange, sama ada warna deep blue. Nah, untuk body aluminium sendiri ini gunanya untuk si vapor chamber, yang mana katanya bisa bikin sustain performance-nya itu lebih kuat ya. Dan dia katanya 20 kali thermal conductivity dibandingin pakai titanium. That's why dia balik lagi ke aluminium ya. Padahal titanium kan katanya lebih kuat, lebih mewah itu. Tapi dari segi aluminium ternyata thermal conductivity-nya lebih bagus. Chipnya A19 Pro sendiri itu sedikit berbeda dibandingin sama iPhone Air, yang mana di sini 6 CPU dan 6 GPU. Kalau yang iPhone Air tadi cuma 5 GPU-nya, 5 core. Kemudian ada 7 layer anti-reflective coating juga untuk bagian layarnya, dan baterainya ini katanya best battery life in an iPhone, yang mana katanya tadi ya bisa up to 39 jam untuk video playback di iPhone 17 Pro Max. Kamera again selfie sama ya, center stage di selfie kamera, tapi kamera belakangnya nih yang sekarang rear triple 48 megapiksel kamera, yang mana sekarang telefotonya 48 megapiksel juga, bisa 8x zoom, optical 12 megapiksel ya. Kemudian juga sensornya lebih gede. Nah, digital zoomnya sendiri sekarang naik dari 25x ke 40x. Jadi kalau foto bisa lebih jauh lagi. Dan kalau ngomongin video ya nggak usah dibilang ya, iPhone kelasnya bisa dibilang ya berbeda dibanding yang lain. Dan Apple event ini pun semua direkam pakai iPhone 17 Pro. Ada nggak brand lain yang pakai HP mereka buat nge-record keynote presentation-nya? Kalau ada, coba di komen di bawah, kita nonton bareng nanti gitu. Nah, fitur ini sebenarnya memang banyak yang dimasukin, tapi memang lebih tendensinya ke professional use ya. Kayak ada ProRes RAW, dan ada Genlock yang ngebutuhin aksesoris kayak third party dari Blackmagic. Oke, terakhir ada announcement untuk case barunya Apple. Nama materialnya Tech Woven Case, yang mana ada semacam kayak tali lanyard juga yang bisa dipakai buat digantung di leher. Tren yang emang lagi rame nih sekarang. Nah, tapi apakah performance dari Tech Woven bakal sama kayak Fine Woven? Nanti kita tunggu, itu juga gue penasaran sih, pengen lihat. Yang baru sekarang adalah, kalau gue nggak salah sih, moga-moga gue nggak salah ya, tadi gue nonton udah akhir-akhir, kepala gue udah agak sepaneng gitu kan. Storage-nya semua mulai dari 256 GB, bahkan di iPhone 17 sekalipun, yang mana harganya katanya jadinya nggak naik. iPhone 17 start dari 799, iPhone Air 999, iPhone 17 Pro sekarang juga startnya langsung 256, yang mana harganya sama dengan 16 Pro yang 256 di 1099, sedangkan 17 Pro Max itu starting di 1199 US dollar, yang mana ada opsi sekarang buat storage 2 terabyte. Jadi ya untuk Pro Max aja sih khususnya. Semuanya akan available di tanggal 19 September di negara yang ada Apple Store-nya. Di Indonesia sayangnya kita masih mesti menunggu. Gua sendiri lagi lihat-lihat kira-kira bisa kemana ya. Mungkin pilihannya kalau yang orang-orang Indonesia antara ke Malaysia Apple Store-nya atau ke Singapura. Ya, jadi kita tunggu aja. Kira-kira mana yang menarik menurut kalian? Kita diskusi bareng di kolom comment section di bawah. Dan boleh banget bantu kasih jempol guys kalau video ini bermanfaat. Karena ya syutingnya jam segini ya. Udah jam 2 pagi nih. Gua udah ngantuk banget, pengen tidur. Dan ya nanti gua akan lanjutin editingnya pagi-pagi. Mungkin hopefully jam siang udah bisa naik videonya. Yes, gua ya melaporkan langsung dari rumah gua, di kursi gua yang nyaman, di home studio baru Basindo.tech. Jadi itu aja. Sekali lagi thank you teman-teman yang udah nontonin. Boleh subscribe ke Basindo.tech, dan nanti pasti review lengkap, aksesoris, dan ya kita akan testing lagi di video selanjutnya. Thank you so much. Again, nama gua Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. iPhone Air sih tadi gua bilang ya. Dan nggak ada one more thing.